Hampir semua produk monarki ternyata lebih baik. Oh iya, bener itu. Belanda, Betul. contohnya. Denmark. Inggris lah, tidak usah itu. Iya. Itu contoh-contoh sebuah peradaban yang bisa dikatakan gemah limpah rojenawi karena leadershipnya jelas. Dan itu produk leluhur kita, Pak. Yang dilupakan oleh bangsa kita. Kita bangga dengan dinasionalisasi dengan sistem republik pada waktu itu. Iya. Jadi ini kabar gembiranya nanti akan kembali kepada sistem kerajaan dan sekarang ini zaman besi ya. Zaman besi. Kita akan mulai pelan-pelan masuk ke zaman emas. Termasuk transaksinya barangkali, Pak. Bisa dikatakan kalau benda atau zaman besi zaman parah-parahnya manusia, Mas, itu rusaknya manusia. Masih lama nggak Pak Sugeng kira-kira? Itu nek menurut Weda ya, aku membaca 4 Weda kitabnya Hindu itu mengatakan zaman Kali Yuga atau kalau benda itu paling lama. Paling lama ya? Iya. Karena manusia itu rusak rusak moralnya itu sampai harus dilebur total. Artinya nek orang Jawa kan sampai ngomong koyo gabah dan interi. Iya. Nah, itu mana yang baik dan mana itu nek garu melaku. Lah itu berat lagi nek garu melaku kan seleksi alam. Garu melaku itu terjadi di zaman kalau bendu. Kalau bendu ini nanti seleksi alam. Ini belum terjadi menurut Pak Sugeng. Sudah dong. Alam semesta semua udah ngamuk ya Mas. Sudah ya. Mulai SBY sampai sekarang itu berapa bencana. Jokowi juga ngalami. Itu barangkali karena faktor dengan dalil humanisme, alam dikeruk dengan begitu parahnya, ya kan? Pelan-pelan nanti di zaman Kertayoga akan ada leadership yang mampu mengembalikan dari humanisme dengan alasan humanisme, tapi kemudian alam dikeruk habis-habisan kembali ke zaman kosmogoni. Artinya masyarakat memiliki kesadaran penuh bahwa alam ini butuh keseimbangan. Orang akan kembali merawat alam. Apakah seperti itu, Pak Sugeng? Aku membaca sebagai peradaban sebuah zaman mulai emas perak perunggu besi itu ternyata alam tidak butuh manusia. Yang menyelaraskan, mengakibatkan itu alam itu sendiri. Silahkan Anda merusak ekosistem. Karena orang Indonesia itu buta dengan konsep trihita karana. Oke lah. Semua dirusak, mau dikedui apa. Suatu saat dia akan ngamuk, menyeleksi, menetralisir, sehingga orang-orang yang merusak itu akan dibunuh total. Dan yang hidup adalah orang-orang yang tidak pernah merusak alam. Paling segelintir, 2 gelintir orang. Itu terjadi di era peradaban bangsa kita ternyata. Mengapa zaman-zaman keemasan di Borobudur Prambanan dipindahkan oleh Empu Sindok ke Jawa Timur? Berarti ada Mahapralaya di situ. Bukan hanya Merapi, mungkin Sindoro Sembing dia yang selamat ngamuk total dulu sehingga dimusikan total ke sana. Vakum loh Mas itu. Abad 6 sampai 9. Hampir 3 abad, 300 tahun. Vakum. Baru Raffles datang inventaris semua situs. Abad 18 itu Raffles data. Tapi toh Bengkalai semua berarti Mahapralaya di situ. Tahu toh, ternyata tidak ada yang mati, termasuk liangan ini kan digeduk semua, ternyata tidak ada bekal-bekal manusia tulang-tulang. Artinya orang Jawa itu sudah tahu warning alam, sehingga dia pindah. Kalau terjadi bencana yang mohon maaf Pak Sugeng, saya tadi belum dapat insight-nya atau poinnya terkait dengan Satrio Piningit yang dinanti-nanti banyak orang gitu ya. Ratu Adil yang ditunggu jutaan manusia gitu. Menurut Pak Sugeng itu harapan semua atau memang benar-benar akan terjadi? Itu sebuah acuan bagi sebuah teologi sebetulnya, karena ditulis dalam sastra, baik Ronggo Warsito juga menulis tentang orang yang terbaik. Apakah orang terbaik itu akan muncul dalam permukaan hidup itu? Aku yakin pasti ada. Tetapi kita orang oleh disi kerso, cepat atau lambat akan muncul Mas. Karena wayang sakutai yang iso masuk surga itu siji tok, Yudhistira tok. Werkudara karo Arjuna ndak mampu Mas. Karena hanya modal kejujuran, itu contoh konkretnya seperti itu. Nah, kejujuran di atas segala-galanya. Segala-galanya. Nah, sekarang di era sekarang, yang jujur ke Jokowi, lingkungan Jokowi maling kabeh, Mas. Remuk, Mas. Nah, kalau sekarang gini, saya flashback ke belakang. Setelah masuknya agama-agama asing ya ke Nusantara ini, degradasi apa yang terjadi di kearifan lokal kita?
khasanah kejawaan kita. Masuknya berbagai teologi mulai Hindu, Buddha, Siwa Buddha, Tantrayana sampai agama Sawawi ya. Kristen dan Islam ini orang Jawa terlalu membuka kerat. Semua ajaran ditompo mentah-mentah. Saking apike. Sangka apike, tamu yang datang dimonggoke tetapi elek ya wis setelah jajah dikon suruh minggat ning di omah malah. Badhe suguhan. Nah, artinya apa? Ajaran Jawa terus dielek-elek karo tamu tadi semua. Semua ajaran, Mas. Baik Hindu, Buddha juga ikut terlibat. Terlibat semuanya? Semua terlibat. Karena hampir semua ngelek-ngelek, itu tadi 3 kerangka, tatwa, susila, puasa, mengatakan wong Jawa ora duwe kitab suci, hari suci dan orang suci. Mbelke dia telu-telu kuwi aku lah itu. Pasti dalile kuwi. Ora duwe kitab suci, orang suci dan hari suci ning ngomong sapa aku lah itu. Pasti gitu. Karena tersirat, Mas. Kalau bicara manusia itu orang saya enggak. Tapi kitab teles, Mas, bukan kitab yang wujud gitu loh. Sehingga kalah di situ. Dan orang-orang yang katanya membawa kitab selalu menjelek-jelekan. Gara-gara nggak punya kitab suci tadi ya? Nah, karena tersirat. Pedomanmu itu pedoman apa gitu ya? Iya. Nyembah pohon, nyembah batu, nyembah roh gitu ya. Nah, degradasi apa? Bentuk degradasi yang terjadi di Nusantara tercinta ini. Gini Mas, ada peralihan di masa Siwa Buddha, Hindu Buddha itu banyak. Sebenarnya ajaran Jawa Dira itu tumbuh besar karena hampir mirip pemahamannya. Ada 3 kerangka tatwa, susila, upasara itu semua upasara atau offering berjalan. Tetapi setelah agama Sawawi masuk, doktrin Yahudi dan Arab Sasi itu udah hancur total. Hampir semua offering ya, mulai dari selapanan, kemudian sepasaran 5 hari, mitoni sampai 3, 7 hari, 40 hari dikatakan musyrik dan sebagainya. Artinya itu kekuatan logis ganti sistem dijelek-jelekan, mau dihilangkan dengan ajaran dia yang notabene lebih condong ke doktrin teologi. Itu yang perlu diperhatikan. Nanti tidak semua 5 agama itu baik, hampir semua ada cacatnya juga kalau kita mau mengoreksi. Karena keakuannya dia muncul dan produk agama semua transaksional. Ganjaran pahala semuanya transaksional. Ganjaran pahala surga neraka dharma kata Hindu. Nah itu kan transaksional. Bisnis ya? Iya, bisnis. Nah, teologi Jawa mengatakan berbuat baik itu kewajiban demi kewajiban. Orang golek ganjaran, orang golek pahala, orang golek dharma. Kalau tanggung jawab kita sebagai manusia. Manusia. Humanisme masih kembali ke humanisme itu. Tapi kalau kemudian gitu, salah satu dogma atau doktrin agama gitu, parameter keimananmu harus pergi ke tempat suci dan tempat suci itu hanya ada di satu tempat di luar negeri dengan kamu mengeluarkan banyak biaya begitu. Apa pandangan orang Jawa terhadap konsep itu? Sebetulnya secara keseluruhan orang Jawa sudah mulai mencemooh ya. Apakah sudah mulai sadar? Mulai sadar lah dalam arti. Apakah harus ke Yerusalem atau ke Gangga atau ke Mekah? Artinya ini kan doktrin semua. Artinya dengan traveling ke sana kan dia dapat uang dari produk itu. Artinya dia membuka keran wisata religi atau spiritual yang notabene mengangkat devisa negara dia. Ini orang Jawa sudah mulai sadar bahwa ini bagian dari persoalan bisnis sebenarnya. Bisnis juga, bisnis spiritual itu, religi lebih condong ke religi. Dan kita nggak malas mikir gitu ya mungkin kebanyakan orang gitu. Atau gimana gitu. Saking kuatnya doktrin dari kecil atau seperti apa? Harus ke Yerusalem, ke Gangga. Nah, aku melihat ya, terutama yang Samawi ya, yang Yahudi, Kristen dan Islam itu sejak kecil kita sudah lupa tentang Hono Soroko, Mas. Dari kecil 5 tahun masuk pondok, di situ didoktrin baca Arab, sinau Arab, kata Arab. Lah, mulai disitulah masuklah. Milik kita sendiri dilupakan. Nggak dikasih bekal ke anak-anak itu ya. Nah, anak-anak tentang kosmologi Hono Soroko nggak tahu, mau coba nggak tahu, itu semua dihancurkan. Harusnya prinsip dasar secara substil apa yang kemudian harus ditanamkan kepada anak-anak itu supaya kemudian dia kehilangan jati diri ketika remaja sampai dewasa. Usia 6 sampai 12 anak harus diajari budi pekerti. Lah, konteks budi pekerti tidak boleh menulis. Tutur perilaku bisa lewat sebuah ngomongnya mocopat, harus berbahasa yang baik. Dari bahasa dulu.
kromo inggil dan Tindak sebagainya, tanduk. tindak tanduk munamuni itu dulu. Oke. Baru aplikasinya nanti diajari filsafat tentang pangkur, tentang mocopat dan Dan dia akan sebagainya. berkembang dengan sendiri lah soal itu, Berkembang karena dengan udah ada sendiri. dasar dari kecil gitu ya. Pokoknya selama anak 6 sampai 12 kena doktrin sebuah ajaran, iki dosa, iki lah ini akan merusak pola pikir manusia. Siap. Ini penting Pak, biar tertransformasikan ke teman-teman yang bingung sebenarnya. Anakku gak kemakan doktrin tak apa no gitu kan. Lalu kalau kita berbicara soal ini bukan meramal ya, ini lebih pada prediksi berdasarkan kemudian sandi-sandi sabda-sabda alam yang kita lihat gitu. Nasib tempat-tempat suci yang jenengan sampaikan tadi di awal, berapa titik tadi, 3 titik atau berapa titik tadi, ke depan, beberapa puluh tahun ke depan akan seperti apa? Apakah masih seramai saat ini atau kemudian berbeda kondisinya dengan saat ini? Tempat suci ya, baik itu berupa situs mulai dari candi. Enggak, maksud saya yang orang harus beribadah ke sana, ke Yerusalem, ke Mekah dan lain sebagainya itu. Akan seperti apa ke depan? Gambaran panjenengan. Oh ya, pemahaman saya dengan regenerasi kita, walaupun aku sangat menyesalkan karena setelah 97 berarti usia regenerasi 25 tahun, artinya anak 25 tahun pondasi budi pekertinya tidak tahu, doktrinnya hanya surga dan neraka, artinya dia hanya memakan makanan teologi doktrin. Ini pemahamannya untuk bergeser tuh butuh aplikasi yang real, dalam arti anak-anak itu supaya logikanya lebih masuk akal. Aku dol-dolan lemah sawah tak gorono traveling, katanya di sana menyuguhkan surga. Masuk logika enggak di situ? Logikanya di situ saja. Regenerasi kita akan seperti apa? Semakin ramai atau semakin sepi? Aku mengatakan karena mulai kunjungan dari Raja Salman kembali itu dia mulai banting setir. Cepat atau lambat produk umrohku sampai Asia itu akan hancur. Minyak jelas enggak. Akhirnya dia meniru wisata gaya Bali, ditaruh di sana semua. Karena dia sudah menerka-nerka ya. Ini potensi yang akan terjadi ke depan gitu ya. Karena melihat fenomena yang terjadi, hampir semua orang Barat banyak belajar ke Jawa. Dan itu belajar yang tersirat semua. Sudah sadar ya, APBN-nya nggak akan surplus 1.000 triliun lagi ini kan. Tidak akan itu, akan menghitung hari itu. Iya. Oke. Kemudian ini Pak, saya ingin coba di breakdown sedikit terkait dengan ajaran Dharma gitu ya. Di dalam Buddha gitu kan ada Dharma, ada Karma gitu. Sampai kemudian ada beberapa Bante itu yang ketika masih hidup beliau rela untuk tanda tangan bikin MOU gitu, kelak nanti kalau aku mati ambil aja kornea mataku ya, kasihkan kepada saudara-saudaraku yang masih hidup dan membutuhkan itu. Itu sebenarnya tujuannya untuk apa Pak? Kembali ke tahapan orang hidup ya, versi Weda dan Tripitaka ini versi Siwa Buddha ya, Hindu dan Buddha itu ada 4 catur yoga. Catur yoga, 4 jalan menuju ke Tuhan. Itu harus 4 tahapan: Dharma, Artha, Kama, dan Muksa. Anda bicara keinginan, Kama itu keinginan. Orang hidup harus punya keinginan. Kamu harus punya Artha, artinya Anda harus bekerja. Lah, keinginan dan Artha tanpa Dharma adalah mati. Artinya semua pondasi-pondasi aplikasi hidup itu berlandasan tentang Dharma. Berbuat baik adalah kewajiban, bukan transaksional. Aku berbuat baik berarti aku nyelengi supaya melebur surga dan sebagainya. Itu tidak seperti itu. Konsepnya berbuat baik kewajiban, itu Dharma. Loh, dalam hidup kita harus bekerja mencari uang, ya Artha. Terus kemudian keinginan, aku harus regenerasi populasiku, aku harus meningkat dan sebagainya ke Kama. Kemudian belajar ke Muksa. Dharma, Artha, Kama, dan Muksa. Catur yoga itu 4 catur yoga ini adalah teknik pemahaman orang hidup. Nah, kalau di Jawa ada istilah tahapan Satrio, Ratu, Brahmono. Untuk mengenal ratu dalam konteks rumah tangga, kita harus belajar Satrio dulu. Lah, Satrio itu ikonnya orang Jawa apa? Satrio Limbok Ngukwi, Arjuna, Werkudara, atau Yudhistira. Karena satrio-satrio yang bisa menjadikan
apa ya, patron, menjadikan sebuah laku atau tuntunan itu hanya orang-orang Pandawa.